Halo Sobat Stack Indonesia, balik lagi dengan saya Denny Setiawan selaku Technical Support dari Stack Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan fitur-fitur atau tentang alat Total Station Stack Armor 3. Oke, Sobat Survei semua, di sini kita akan menyalakan untuk tombol power ada di kanan atas ya, atau yang keypad warna hijau. Kita tekan sampai alat tersebut nyala. Nah, di sini akan tampil merek dan tipe alat tersebut Stack Armor 3. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, akan menunjukkan PSM atau Prisma, ada ppm, lalu ada indikator Bluetooth yang dimana alat tersebut sudah bisa transfer data menggunakan Bluetooth. Lalu di sini juga ada icon laser ataupun Prisma, dan di sini juga ada Prisma Sheet. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Jika di lapangannya menggunakan Prisma, teman-teman bisa menggunakan yang ini dengan cara merubahnya tekan tombol T atau target yang atas. Lalu untuk ini dan icon laser, di mana alat tersebut bisa menggunakan laser hingga jarak tempuh kurang lebih di 800 hingga 1 kilo. Lalu di sini ada yang untuk tiltnya atau tampilan display untuk centeringnya. Nah, teman-teman bisa klik yang ini minus ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi untuk centeringan dari info tersebut harus masuk ya, diusahakan bisa sampai 0 dari nilai X ataupun Y. Nah, di sini karena saya untuk pengenalan mungkin bisa di-off-kan saja. Kita kembali lagi. Nah, di sini akan tampil off. Tapi kalau kita nyalakan, dia akan menampilkan X dan Y. Jadi kita bisa klik aja di-off-kan. Oke, tampilnya seperti itu. Di sini ada indikator baterai, menunjukkan baterai ini terisi full. Lalu di sini ada sudut vertikal, lalu di sini ada horizontal. Di sini untuk no set, untuk setting 0 derajat untuk settingan yang sudut horizontalnya. Hold ini untuk menekan sudutnya itu dikunci. Lalu di sini ada F4. Di sini poin F1-nya itu tilt, ataupun teman-teman bisa klik yang tadi, ini lebih cepat. Lalu di sini untuk sudut vertikalnya, satuannya mau persentasi ataupun derajat. Di sini kita bisa klik lagi P2 atau F4. Di sini untuk RL yang artinya right atau left. Mungkin di sini saya pakainya yang HR ya, yang right. Di sini teman-teman bisa balik lagi untuk tampilan awal seperti ini. Lalu jika teman-teman ingin mengambil data secara langsung di lapangan, mungkin bisa tekan ini, arahkan ke objek tersebut. Ini metode untuk pengukuran mungkin koordinat secara manual mungkin di lapangan. Lalu jika untuk pengukuran sudut, teman-teman bisa klik yang atasnya atau di bawah tulisan angle. Nah, di sini yang akan tampil itu sudut vertikal, horizontal beserta jarak miring. Nah, di sini atau slant distance. Kita kembalikan lagi menu awal dengan tekan tombol angle. Nah, tampilnya seperti ini. Lalu di sini ada indikator bintang atau keypad bintang untuk menaikkan atau menurunkan kontras si cahaya di layar tersebut. Nah, di sini saya biasa menggunakan di kontras di 70. Lalu jika ingin mematikan si brightnya atau si LED-nya, teman-teman bisa klik lagi. Nah, jadi gelap. Jika kita ingin menyalakan, kita ditekan lagi aja. Oke, kita bisa di escape lagi. Di sini untuk tampilan menu tekan tombol M atau menu. Di sini akan tampil F1, F2, F3, F4 sampai ke bawah lagi. Nah, di sini untuk data collect mungkin teman-teman untuk membuat job ataupun pengukuran secara situasi ataupun topografi di lapangan bisa diinput menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Lalu di sini F2 ada program. Untuk program-program di alat tersebut sudah terdapat dari stack out. Lalu untuk resection ada juga rem, MLM. Lalu ada area, ada Z koordinat, ada point to line, ada road, lalu ada referensi point, ada referensi line, lalu ada arch stack out. Lalu di sini ada untuk pengukuran volume ya. Kita kembali lagi ke bawah. Di sini ada slope call. Nah, yang paling terakhir itu di slope call. Di sini untuk fitur-fitur untuk pengukuran teman-teman di lapangan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Nah, kita ini bisa escape lagi. Lalu di sini ada menu program manager atau memory manager, kita tekan F3. Nah, di sini untuk file maintain-nya ini data-data yang akan kita delete, takutnya ini untuk
memorinya sudah full. Nah, teman-teman bisa delete aja di sini. Di sini akan tampil yaitu raw data dan format yang PTS. Di sini ada search point untuk mencari file yang akan kita cari. Lalu di sini ada juga data import. Jika kita ingin memasukkan data dari luar terhadap alat tersebut, biasanya mungkin itu untuk pengukuran stakeout di lapangan, biasanya dilakukan untuk import data. Lalu ada export di sini untuk mentransfer data dari alat ke luar, yaitu bisa menggunakan flash disk ataupun bisa menggunakan Bluetooth karena alat ini sudah dilengkapi dengan fitur Bluetooth untuk transfer data. Di sini kita bisa data export. Nah, di sini ada dua opsi, USB stick yaitu artinya menggunakan flash disk. Lalu ada Bluetooth untuk mentransfer data menggunakan Bluetooth, bisa menggunakan device handphone ataupun device laptopnya. Lalu di sini ada input koordinat, delete koordinat, input kode, memory stage. Lalu ada memory disk, yaitu menunjukkan si alat tersebut berapa persen lagi untuk si memorinya. Lalu di sini ada config atau konfigurasi. Di sini ada unit set. Nah, untuk satuan angle-nya atau sudutnya menggunakan degree. Lalu ada temperatur, suhunya kita menggunakan Celsius. Lalu ada pressure-nya kita menggunakan HPA. Dan untuk distance kita menggunakan satuannya itu meter ya, bukan feet. Jika kita escape lagi, di sini kita akan masuk ke parameter set. Di sini tilt sensor untuk setting nivo kotak dan nivo tabung terhadap si alat atau station tersebut. Lalu ada wake correction, ada grid vector, ada minimal reading. Nah, di sini untuk pengambilan data atau pembacaan data di lapangan bisa menyesuaikan. Jika ingin cepat, mungkin teman-teman bisa menggunakan opsi F1 atau 0,1 detik. Nah, di sini kita ke bawah lagi. Ada V angle, kita menggunakan ZO. Lalu ada plot set, ada TP sensor juga. Di sini ada F4 atau minimal day riding atau jarak riding. Nah, di sini kita bisa menggunakan opsi 1 atau opsi 2, itu menyesuaikan kebutuhan teman-teman di lapangan, mau di 0,1 mm atau di 1 mm. Di sini escape lagi. Untuk default display tampilannya, nah ini untuk tampilan awal di alat tersebut, bisa tampilnya tuh mau angle, yang mungkin dari tampilan awalnya ini ya. Nah, di sini sudutnya angle atau vertikal horizontal, atau teman-teman bisa diubah menjadi yang tadi bisa jadi distance atau koordinat. Nah, di sini untuk satuan jaraknya kita menggunakan SD atau slant distance. Bisa dikatakan mungkin soal bahasa Indonesia itu jarak miring. Lalu di sini ada HD dan VD yang artinya kita pengukurannya itu menggunakan jarak datar dan jarak ketinggian. Lalu di sini F3 dengan format NEZ-nya. Kita menggunakan ENZ, mungkin bisa didahulukan untuk memasukkan input kodenya itu STING terlebih dahulu. Jika NEZ itu kita menggunakan NORTING terlebih dahulu untuk penginputan koordinatnya. Lalu di sini ada hotkeys di F4 K1 set. Nah, tampilannya seperti ini. Dan hotkey ini di sini ada dua, ada K1 dan K2. Nah, mungkin kita akan coba kembali di sini tampilan menu awal. Kita tekan. Nah, di sini mungkin teman-teman jika ingin masuk langsung ke program, nah di sini akan cepat. Jadi kita bisa menggunakan hotkey 1 atau hotkey 2. Kita tekan hotkey 2, nah mungkin tampilannya dia sama. Itu untuk mempermudah teman-teman di lapangan. Jadi kita nggak perlu masuk menu program. Nah, itu mungkin butuh waktu ya, berapa detik. Lalu kita masuk config lagi. Nah, setelah kita bahas hotkey, kita masuk ke Bluetooth nih. Nah, untuk Bluetooth teman-teman, untuk namanya ini kita harus di on kan dulu ya. Kita F1 opening. Nah, di sini sudah on. Kita lihat indikator si iconnya ini Bluetoothnya sudah on, yang awalnya off. Kita masuk menu lagi, masuk ke konfigurasi, kembali di sini untuk Bluetooth. Untuk nama ini adalah untuk si nomor seri alat tersebut. Untuk passwordnya di 1234. Nah, jika kita sudah menggunakan Bluetooth tersebut, angka baiknya kita matikan saja. Kita off-kan lagi atau di closing. Nah, lalu di sini ada code recall untuk memanggil koordinat yang akan kita gunakan. Lalu ada order set. Nah, di sini order set auto power off.
Ini secara otomatis alat tersebut akan mati sendiri. Itu bisa di on kan atau di off kan. Lalu ada sleep mode. Di sini sleep mode. Jika kita alat ini tidak digunakan selama 1 menit, alat ini akan dalam keadaan mati layarnya, tapi masih kondisi hidup. Lalu di sini F2 bisa 5 menit, 10 menit. Tapi karena di sini kita off kan, jadi alat ini bakal standby jika kita nyalakan meskipun ini tidak digunakan. Lalu ada input set. Nah, di sini untuk caps 6 untuk penginputan si nomor ini. Caps to caps lock, nom to number. Jadi kalau caps lock 6 jadi itu bisa huruf besar, huruf kecil dan nomor. Lalu di sini ada factory mode untuk nge-factory reset alat tersebut. Lalu ke bawah lagi, beeping ini kita di on kan. Lalu ada laser plumage. Di sini bisa di on kan atau di off kan. Lalu ada LCD backlight ataupun layar ini akan dimatikan atau dinyalakan. Kita kalau dimatikan bisa di off, kalau dinyalakan kita bisa on. Nah, di sini kita kembali lagi escape. Lalu ada reticle illumine. Nah, di sini di on kan saja. Kita ada last data reading, ada PDA code length. Lalu kita ke bawah lagi. Nah, di sini ada adjustment untuk adjust dari sudut tersebut, alat tersebut. Lalu di sini ada sistem info. Nah, sistem info ini untuk melihat identitas alat tersebut. Nah, ini untuk versinya, ada EDM-nya, EGAL-nya, TIL-nya. Lalu di sini ada informasi tentang alatnya, ada tipenya itu Armor dengan nomor seri tersebut. Nah, mungkin sekian untuk review alat Stack Armor 3. Terima kasih, salam survei, salam koordinat.